Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Januari jam 9:36 pagi di New York. Hari ini seharusnya ada kelas live kuliah spiritual ya. Tetapi sebaiknya kelas live ini kita tunda minggu depan karena nanti jam 10, jam 11 saya harus pergi bertemu dengan salah seorang klien saya di sini. Ya, jadi daripada waktunya mepet-mepet, lebih baik kita jadwalkan untuk minggu depan. Ya, jadi minggu depan kemungkinan besar kalau ada perubahan pasti saya kabarin. Kemungkinan besar pasti kita akan live ya. Jadi stay tune aja. Kalau teman-teman punya pertanyaan bisa ditanyakan lewat YouTube atau bisa lewat Facebook. Oke. Nah, di video kali ini saya akan men-sharingkan sebuah pengalaman yang berhubungan dengan materi spiritual. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan bercerita dulu nih kejadian yang baru saja saya alamin kemarin ya. Nah, jadi gini ceritanya. Kemarin ketika saya berjalan ya, jadi kita kemarin itu karena udaranya cukup bagus, kemarin ada matahari sedikit, tidak terlalu dingin juga. Lalu kemudian saya memutuskan untuk udah lama nggak tahu ke library ya akhirnya saya pergi ke library jalan kaki ya. Jadi kita jalan kaki, saya sama istri saya ya jalan kaki kita menuju ke perpustakaan ya. Udah lama saya nggak tahu ke sini ya sambil lihat buku-buku terbaru, lihat majalah dan segala macam ya kita di library cukup lama sambil menunggu anak saya pulang sekolah. Nah, lalu kemudian ketika saya pulang dari library, saya jemput anak saya sekolah dan kemudian saya pulang lagi ke rumah. Ya, sampai di rumah saya kok mencium ada bau-bau. Bau-bau apa ya? Ya, seperti bau ya, mohon maaf ya, tai anjing ya. Ya, seperti teman-teman ketahui bahwa di sini itu banyak orang pelihara anjing. Dan memang seharusnya itu anjing itu dibawa keluar. Ya, kalau dia mau pipis, mau itu di luar. Ya, itu sebagai pemilik anjing itu harus membersihkan kotoran anjingnya. Ya, jadi tainya anjing itu harus dibersihin dia. Ada plastiknya khusus, nggak boleh dibiarin di jalan. Tapi ada juga pemilik yang nakal, dalam tanda kutip ya, yang mungkin males ngambil anjingnya itu, sehingga banyak ranjau di jalan itu. Seringkali kita bisa kena ranjau, dan kalau kita tidak aware, tidak waspada, bisa kena injek. Ya, nah lalu kemudian saya cium-cium sampai di rumah tuh baru, kok ada bau-bau apa ya? Ya, waktu itu saya berpikir, masa iya sih saya injek anjing ya? Nggak. Jadi saya berpikir, itu mungkin ada orang lain karena pada saat saya berangkat ke library itu di tengah jalan di seberang lampu merah itu ketika saya mau menyeberang di lampu merah itu di jalan itu ada kotoran anjing ya dan itu sudah belepotan kemana-mana karena diinjek-injek sama orang lain. Ya, saya cuma lihat, wah, untung saya nggak nginjek itu. Ya, saya pikir saya nggak akan nginjek. Jadi pola pikir saya nggak akan nginjek. Mungkin fokus saya pada saat itu cuma ke kotoran anjing yang di jalan itu aja. Ya, nah, jadi ada cium-cium bau seperti itu. Mungkin, ya, itu mungkin ada orang lain ya yang mungkin nginjek-nginjek itu sehingga mungkin kebawa sampai di depan rumah saya. Ya, lalu kemudian saya coba untuk ya udahlah, lupakan aja. Besok paginya atau hari ini ketika saya mau berangkat lagi jalan kaki ke sekolah, saya kok mencium lagi. Nah, ini agak aneh. Karena apa? Karena malam harinya hujan. Ya, jadi kalaupun memang ada belepotan kotoran anjing di jalan, pasti udah kebawa air hujan kan. Nah, ini kok tetap bau. Nah, kemudian saya cek ternyata sepatu saya, ya ini tapak sepatu saya, ini ada kotorannya di sekitar sini. Ya, wah, saya lihat ternyata saya yang nginjek. Ya, baunya ampun ya. Waduh. Nah, lalu kemudian apa yang saya lakukan? Saya segera keluar dari rumah, langsung kemudian saya cari ranting ya. Saya cari ranting untuk segera membersihkan kotoran ini agar tidak lagi menempel di sepatu, tapi karena sepatu saya itu banyak alur-alurnya seperti ini ya, alur-alur sepatu yang ini ketempel-tempel di
pinggir-pinggirnya ini ya, jadi pinggir-pinggirnya. Kalau yang ujung yang besar gampang hilanginnya, tapi yang alur-alur yang nempel-nempel di alurnya ini yang agak sulit. Jadi dibersihin lalu kemudian ambil air disiram, bersihin ambil air disiram, bersihin ambil air disiram. Meskipun waktu bersihinnya itu baunya, wih, masih kecium ya masih kecium. Nah, bau ini kecium tersimpan di dalam memori, betul? Jadi sampai saya jalan, padahal sudah bersih, sudah totally bersih. Ya, sepatu saya sudah saya lihat, sudah saya pastikan bersih banget, udah kiri kanan saya cek semua sudah bersih, mengkilat lagi, udah saya sabun, ya terus sudah siram pakai air bersih dan nggak ada lagi bau itu, nggak ada. Ya, tapi kotorannya nggak ada. Ya kalau kotorannya nggak ada, kan kotoran ini sumber baunya dari mana? Dari kotoran kan sumber baunya, sumbernya dari mana? Dari kotorannya itu sendiri, betul? Ya, jadi kotorannya sudah tidak ada. Bagaimana mungkin saya masih mencium bau? Ya, rupanya otak saya ini masih menyimpan memori, ya, masih terus nggak melekat, ya, melekat pada saat saya membersihkan. Anda tahu sendiri kan? Pernah punya pengalaman seperti ini? Ya, komen-komen di bawah ya kalau pernah punya pengalaman seperti ini. Jadi kalau membersihin sepatu, habis kena itu, nya binatang, entah kucing, entah anjing ya, itu kalau dibersihin, ya pada saat membersihkannya itu, ngoret-ngoretnya pakai ranting itu sambil disiram air, itu baunya keluar. Dan kalau bau itu tercium, maka itu bau itu seperti menempel terus. Udah jalan kaki 10-15 menit, pulang lagi ke rumah, kok masih kecium-cium ya. Bahkan pada saat sampai masuk ruangan ini pun saya kok cium-cium, padahal saya di rumah itu tidak pakai sandal. Ya, jadi padahal sandal sepatu itu sudah lepas di bawah, nggak mungkin sampai ke dalam ruangan, apalagi ke ruangan saya di sini kan nggak mungkin. Tapi seperti otak ini bisa memanggil ulang, kita sebut sebagai recall ya. Sesuatu hal yang belum bisa kita letting go. Nah, itu dia teman-teman poinnya. Ya, poinnya adalah itu adalah makna dari pembelajaran tentang letting go. Nah, ini dia. Kenapa kok saya masih kalau sekarang saya mau coba untuk saya mau cium-cium nih, mau cium-cium lagi. Muncul loh baunya itu, aduh, gak enak sekali. Ya, padahal sumbernya sudah nggak ada. Sumbernya udah lewat. Ya, tapi selama saya masih belum bisa letting go, ya, apalagi kalau masih ditambah dengan drama-drama, oke? Waduh, kok bisa saya kena sih? Gimana nih? Ya, kenapa saya begitu bodoh? Kenapa saya tidak aware? Aduh, pertanda apa ini? Ada firasat apa? Mungkin saya mau dapat rezeki, mungkin saya mau dapat musibah, mungkin saya mau dapat bla 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 bla. Ditambah lagi dengan drama, semakin sulit saya untuk melakukan letting go. Poin utamanya adalah seperti ini. Poin utamanya, ya, sumbernya sudah tidak ada, teman-teman. Sudah saya pastikan, bahkan sorry ngomong ya, sudah saya cium loh. Saking untuk memastikannya udah disabun, udah dicium juga, sampai saya cium nggak ada udah baunya, bersih totally sudah nggak ada, ya nggak ada. Tapi saya tetap merasa seperti itu ada terus. Ya, mungkin teman-teman bilang, oh mungkin dari sepatu yang lain. Nggak, sudah saya cek semua sepatu yang lain, nggak ada, yang injek cuma saya aja. Ya, tapi kok rasanya ya kebawa terus, sampai nyetir mobil kebawa, sampai jalan kaki kebawa, kecium terus gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena belum letting go. Poin utamanya, saya ulang-ulang terus ya. Kenapa? Karena sumber yang menyebabkan bau ini sudah tidak ada. That's it. Harusnya baunya hilang. Seharusnya sudah nggak ada lagi bau, karena sumbernya sudah saya habiskan. Kenapa baunya masih ada? Berarti pikiran ini menciptakan sebuah ilusi, betul ya? Menciptakan sebuah realitas, ya, yang seolah-olah seperti ada. Ya, Anda yang pernah mengalami kejadian seperti saya ini, Anda akan tahu bahwa otak kita ini nggak bisa membedakan mana itu nyata, mana itu nggak nyata. Ya, baunya sudah nggak ada. Bahkan saya tanya sama istri saya, ada bau nggak? Lu kecium bau nggak? Nggak ada, bau apa? Tapi saya merasa seperti, kok kayaknya bau terus ya? Apa mungkin tangan saya bau ya? Enggak ya. Apa saya mesti mandi dulu? Udah mandi, tetap bau. Kenapa? Ya, karena pikiran saya menciptakan sebuah ilusi seolah-olah bau itu karena saking nggak enaknya. Semakin saya tidak bisa menerima, betul ya? Ini kan sumbernya adalah saya tidak bisa menerima. Non ya.
non menerima. Saya nggak bisa menerima. Semakin besar rasa penerimaan, tidak bisa menerimanya saya, ya, semakin sulit saya melakukan letting go. Semakin sulit. Saya nggak terima, nggak terimanya, ya ada drama juga karena nggak terima kan. Ya nggak terimanya lagi, kok bau, kok brengsek banget sih orang ini. Siapa yang punya anjing ini? Kok nggak dibuang sih? Kurang ajar bener. Saya kenanya di mana? Ya, nggak bisa menerima. Dan bau ini nggak enak banget. Nggak enak berarti tidak ada penolakan, betul ya? Ada penolakan. Semakin besar penolakan yang kamu tekankan, maka apa yang terjadi? Letting go jadi semakin susah. Padahal ya, kalau kondisi yang ideal, padahal kalau kondisi ideal, maka saya akan membiarkan ini, let it through me. Jadi saya mengalami sesuatu, ya, let it through aja. Jadi saya mengalami seperti ini, saya mengalami, saya experience something, saya kena tai anjing, udah, that's it. Begitu aja. Tainya sudah saya bersihin, udah saya siram air, udah saya sabun, boom, that's it, selesai. Itu namanya let it go. Orang yang bisa seperti let it through, biarkan itu melewat, ya itu adalah orang yang bisa, inilah prinsipnya dari letting go. Dapat pembelajarannya? Syaratnya cuma satu, adalah acceptance, menerima. Ya sudah, sudah kejadian kok. Ya sudah kena injek kok. Ini memang bau, ya sudah. Of course, mana ada nggak bau, nggak mungkin kan, itu aneh. Ya, siram dengan air, bersihkan, kasih sabun, jalan lagi. Let it through, that's it, selesai. Karena apa? Sumbernya sudah dibersihin. Ya, jadi let it through, bukan berarti itu pasrah, lalu kemudian nya dibiarin. Ya, bukan begitu. Tetap do something, action, bersihin. Benar ya? Banyak orang yang bilang, spiritual nggak usah action. Ya, nggak bisa dong. Ya, kalau kamu nggak action, ya nggak mungkin. Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa menerima hidup dengan kucing, anjingnya? Nggak mungkin. Itu nggak make sense. Ya, itulah konsep dari penerimaan itu. Bukan terus kemudian, totally acceptance, berarti lalu kemudian menerima. Udah kalau gitu, biarkan aja sepatunya, biar ada karena itu kan alamiah. Biarkan aja dia belepotan sampai masuk ke rumah. Ya, itu bukan spiritual. Ya, itu gila namanya ya. Itu mabuk spiritual. Tapi kita tetap do something. Tapi artinya spiritual itu adalah letting go. Ya sudah. Kamu sudah kena anjing. Ya udah, mau gimana lagi? Gak usah berpikir sampai, wah ini ada mau gejala apa, siapa yang punya anjing ini kurang ajar sekali, ini bla 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 bla, kenapa mesti saya? Makin banyak drama, makin nggak terima. Yes betul, bau. Yes betul, tapi ya sudah, ayo kita bersihkan, selesai, just move on. Ya mungkin let it through, atau kita sebut sebagai move on. Sudah, mau kamu nggak kena terus kok. Kayak kena kucing aja, kena anjing aja, dramanya sampai kayak dunia mau runtuh. Ini just cuma masalah simple. Move on, betul? Tergantung bagaimana saya memberikan nilai. Kalau Anthony Robbins sebutnya nilai atau value terhadap sebuah kejadian. Cara kamu memberikan sebuah nilai terhadap sebuah kejadian, itu yang menentukan apakah itu bisa letting go atau tidak. Semakin bombastis nilai yang kamu kasih, ya kan kamu sendiri yang ngasih ya, maka semakin sulit untuk letting go. Dan dari sini Anda punya pengetahuan bahwa letting go itu akan menjadi semakin mudah kalau hidupmu tidak banyak drama. Kalau kita bisa mengecilkan satu hal yang bernilai besar. Coba perhatikan, otak saya tadi kenapa mencium bau ini? Karena dianggap bau ini too much important. Terlalu penting. Downgrade. Ya, kenapa saya mengatakan too much important? Ya, of course itu important. Kalau itu nggak important kan nggak mungkin. Wong sumbernya sudah hilang kok masih kecium terus. Ya, itulah jagonya pikiran kita tuh seperti itu. Ya. Sumbernya sudah nggak ada, tapi masih kecium loh. Kok bisa ya? Masih kecium. Kenapa? Karena too much important. Karena belum bisa letting go. Caranya supaya bisa letting go, downgrade yang satu hal yang important. Karena itu sekarang kita lihat juga, kita punya hal yang banyak dalam hidup yang belum bisa kita letting go. Downgrade. Maka itu belajarlah untuk mentertawakan hidup. Beneran? Sulit mentertawakan hidup, tapi orang yang jago spiritual, orang yang expert di bidang dunia spiritual, jago mempertahankan hidup, bukan malah membesar-besarkan hidup, betul? Mendramatisir hidup. Biarlah drama jadi drama Korea aja.
nonton aja. Dalam dunia nyata, gak usah banyak drama. Udahlah, masalah kecil jangan dibuat besar. Let it through. Ya, mulai dari hal yang sederhana ini kita bisa belajar kok letting go. Bayangkan, cuman sekedar nginjak anjing aja, bisa jadi pembelajaran spiritual. Karena itu mengatakan, guru kita itu bukan cuman sosok personal. Hidup ini guru kita sebenarnya. Setiap hari loh kita dikasih pelajaran hidup. Ya, Anda aja yang kurang peka. Setiap hari ada pelajaran hidup. Setiap hari ada materi yang bisa kita ketawakan. Ya, setiap hari ada aja materi yang membuat kita jadi lebih dewasa dalam memahami hidup ini. Banyak. Ya, ini yang saya sharingkan ke teman-teman. Ya, ini memalukan? Enggak memalukan. Ini kejadian receh. Iya, receh. Tapi saya salah memberikan nilai sehingga kecium terus. Ada yang pernah ngalami seperti ini? Ya, coba deh. Anda pasti pernah ngalami apa yang saya alamin ini. Ya, jadi Anda nginjek ya satu kotoran yang Anda nggak mau itu, Anda tolak itu, sudah dibersihin, tapi baunya terus, cium-cium terus. Padahal udah nggak ada, tapi dicium terus karena berpikir bahwa itu masih ada. Sama juga ketika kamu mengalami satu kejadian yang bikin kamu jadi trauma, yang bikin kamu jadi dendam, yang bikin kamu jadi mengingat-ingat terus kejadian di masa lalu. Ya kenapa? Ya, karena kamu nggak bisa letting go. Sumbernya sama. Misalkan kita punya permasalahan ketika itu terjadi di tahun 2000 pas misalkan. Sekarang sudah tahun 2023. Sudah ganti tahun. Sudah 23 tahun berlalu. Masih aja diingat terus. Masih ada dendam. Kenapa? Loh, 23 tahun yang lalu. Sumbernya sudah nggak ada. Mungkin orangnya sudah meninggal. Ya, orangnya mungkin sudah meninggal. Atau mungkin orangnya entah hilang, entah kemana, nggak tahu. Tapi masih aja diingat terus dendam itu, rasa sakit hati itu, kekecewaan itu diingat. Ngapain kamu menyimpan satu hal yang seperti itu? Sama juga kan pertanyaannya dengan seperti ini. Ya, kenapa kamu menyimpan satu hal yang nggak enak? Sama juga. Pengalaman ini kalau tidak saya letting go, maka hidup saya akan mencium bau kucing di mana-mana, bau kucing, bau anjing. Satu hal yang nggak enak kok kamu simpen. Logika sederhana. Orang tuh menyimpan satu hal yang bagus, bener? Di rumahnya tuh simpen koleksi barang-barang bagus, koleksi bernilai, barang-barang yang punya nilai seni, ya. Bukan koleksi sampah, koleksi bau nggak enak, ya kan nggak mungkin. Ya tapi coba lihat interior dalam diri kita, yang kita koleksi apa? Sampah atau barang-barang bagus? Kalau Anda koleksi sampah, saatnya Anda letting go, kan gampang, simple. Letting go aja. Mau sampai kapan Anda membenci orang? Mau sampai kapan Anda mau terus mencari-cari kesalahan orang lain, membenarkan diri sendiri? Ya sudahlah. Apa yang sudah berlalu, kita mulai hidup baru yang lebih bagus. Sekaligus ini juga video penyemangat Anda agar tahun 2023 ini benar-benar buka lembaran baru. Yang lama-lama, yang jelek-jelek, yang lalu-lalu udah biarlah berlalu. Biarkan itu berlalu, letting go. Terimalah itu sebagai bagian dalam hidup. Letting go dimulai dari mana? Dari penerimaan. Dari mana? Dari penerimaan. Supaya Anda bisa melakukan letting go, penerimaan ini sangat penting. Balik lagi ke contoh saya, kena anjing, udah diterima aja. Ya memang iya kena injek. Gak usah menyesali, gak usah menolak, ya, gak usah pura-pura enggak mengalami, seolah-olah seperti gak mengalami. No, terima aja. Yes, that's it. Kemudian nomor 2, kita downgrade, bener? Kita downgrade-kan satu hal yang muluk-muluk itu, kita turunkan value-nya. Turunkan value-nya. Tertawain. Udahlah, kecilkan. Sehingga kamu lebih besar daripada kejadian itu. Dan terakhir, baru kamu menjadi lebih mudah untuk melakukan letting go. Move on. Oke? Thank you teman-teman udah nonton video ini. Semoga bisa mendapatkan insight dari kejadian yang sesederhana seperti ini. Kita bisa belajar sesuatu. Oke? Ini kenapa bisa dibegini? Oke. Nah, pencet ya. Sorry. Thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di video kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.